Oke, untuk pertemuan kali ini mari kita belajar ruang lingkup administrasi keuangan. Ruang lingkup administrasi keuangan itu nanti kita akan mempelajari 4 materi. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup administrasi keuangan. Yang kedua, fungsi administrasi keuangan. Yang ketiga, tujuan administrasi keuangan. Dan yang keempat, dasar-dasar administrasi keuangan. Nah, untuk yang pertama, pengertian dan ruang lingkup administrasi keuangan. Pengertiannya, jadi sebelum kita masuk ke pengertian dari administrasi keuangan, kita harus tahu dulu pengertian dari administrasi. Apa itu administrasi? Nah, administrasi itu berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan administrate, ya, yang artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Jadi, kegiatan dari administrasi itu nanti dilakukan oleh beberapa orang, jadi bisa berjalan dengan lancar apabila suatu administrasi itu dilakukan lebih dari satu orang. Kemudian, kegiatan administrasi itu juga membutuhkan kerjasama tim. Jadi, harus ada kerjasama tim yang solid sehingga nanti bisa membuat pekerjaan itu menjadi efektif dan efisien. Selain itu, kegiatan dari administrasi itu juga terdiri dari proses-proses yang berkesinambungan sehingga bisa membentuk alur yang tertata dengan baik. Kemudian, kegiatan administrasi itu juga harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan di sini berarti segala sesuatu yang telah direncanakan dan dijalankan sehingga perencanaan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Nah, untuk itu, jadi pengertian dari administrasi itu sendiri adalah proses pengelolaan yang dilaksanakan dalam sebuah perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian dari pengertian dari keuangan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan keuangan atau sumber daya uang. Jadi apapun itu yang berhubungan dengan keuangan itu disebut dengan keuangan. Lanjut, untuk makna untuk administrasi keuangan menurut ahli itu ada 2. Yang pertama yaitu tata usaha keuangan. Kemudian yang kedua, pengelolaan keuangan. Nah, untuk tata usaha keuangan ini pengertiannya lebih merujuk pada administrasi keuangan secara sempit, yang artinya proses atau kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang dalam suatu perusahaan. Jadi intinya di sini tata usaha kelola keuangan ini proses dari menerima uang, menyimpan uang, serta mengeluarkan uang untuk kegiatan suatu perusahaan. Kemudian untuk pengelolaan keuangan itu adalah proses pengaturan, pemanfaatan, dan pengadaan keuangan. Ini lebih merujuk pada administrasi keuangan secara luas. Jadi maka dari itu bisa disimpulkan pengertian dari administrasi keuangan itu adalah proses pengelolaan keuangan yang melibatkan hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan keuangan, hingga proses berakhir. Itu jadi pengertian dari administrasi keuangan. Nah, untuk selanjutnya, ruang lingkup administrasi keuangan.
untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang benar dalam mengelola keuangannya. Maka dari itu, administrasi keuangan itu perlu dikelola tujuannya untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana menyediakan uang yang dapat digunakan untuk membiayai suatu proses penyelenggaraan agar nanti terekam dengan baik dan tercapai tujuannya, serta menjamin penggunaannya secara sah dan efisien. Kemudian untuk kegiatan administrasi keuangan itu dikelompokkan beberapa klasifikasi. Ini yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu berdasarkan wilayah kerja. Berdasarkan wilayah kerja itu ada 3. Yang pertama, administrasi publik. Administrasi publik di sini berhubungan dengan administrasi negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian administrasi yang kedua yaitu administrasi lingkungan. Nah, administrasi lingkungan di sini tujuannya adalah untuk mewujudkan wawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan di sini merupakan sistem administrasi yang dibentuk dengan tujuan mengendalikan pembangunan yang regulasinya diatur oleh pemerintah dan disusun agar tercipta sistem pembangunan yang adil, sosial, dan merata. Itu jadi ruang lingkup administrasi keuangan berdasarkan wilayah kerja ada 3. Administrasi publik, administrasi lingkungan, dan administrasi pembangunan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi keuangan berdasarkan kegiatan administrasi keuangan. Nah, berdasarkan ini ada 2, yaitu yang pertama dalam arti sempit. Nah, kegiatan administrasi keuangan dalam arti sempit seperti yang saya jelaskan pada slide yang tadi, yaitu menerima, kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan yang berkaitan dengan proses masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja. Jadi mulai dari kita menerima uang harus dicatat, setelah dicatat kemudian dihimpun, diolah. Menggandakan di sini adalah menggandakan dari dokumentasinya itu tadi, kemudian dikirim dan disimpan. Nah, itu berkas-berkas yang harus disiapkan. Kemudian dalam arti sempit ini, kegiatan administrasi keuangan salah satunya yaitu yang pertama, mencatat keterangan tertulis terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Jadi apapun itu yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, baik masuk maupun keluar harus tercatat secara tertulis. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu proses pencatatan dan pemberian data-data yang diperlukan untuk pimpinan perusahaan. Jadi administrasi keuangan dalam arti sempit ini nanti suatu proses pencatatan dan memberikan data yang dibutuhkan oleh pimpinan. Kemudian kegiatan yang ketiga merupakan catatan mengenai perusahaan dan peristiwa-peristiwa perusahaan untuk keperluan pimpinan. Terus selanjutnya bentuk penyelenggaraan yang berkaitan dengan tulis-menulis kegiatan keuangan perusahaan. Jadi kegiatan dari administrasi dalam arti sempit ini suatu bentuk penyelenggaraan yang berkaitan dengan tulis-menulis kegiatan keuangan perusahaan.
Dan ada lagi, administrasi keuangan merupakan tata usaha perusahaan. Itu dalam arti sempit. Kemudian yang kedua dalam arti luas. Dalam arti luas di sini, administrasi keuangan itu diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama antar individu ya untuk mewujudkan kegiatan dan kebijakan organisasi kerja dalam mencapai tujuan bersama yang berupa mulai dari perencanaan, pengaturan, koordinasi, pertanggungjawaban, dan pengawasan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan efisien. Itu. Nah, kemudian kegiatan administrasi dalam arti luas itu satu, untuk administrasi keuangan ini kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam suatu perusahaan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, administrasi keuangan itu merupakan proses yang pada umumnya ada di dalam semua perusahaan. Nah, semua perusahaan ini baik milik pemerintah, swasta, militer ataupun sipil dengan skala kecil maupun skala besar. Tuh, kegiatan dari administrasi secara luas. Kemudian selanjutnya yang ketiga, administrasi keuangan sebagai proses yang pada umumnya ada di semua perusahaan. Jadi semua perusahaan pasti mengelola administrasi keuangan. Selanjutnya yang keempat, administrasi keuangan merupakan proses penyelenggaraan setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah itu jadi ruang lingkup berdasarkan kegiatan administrasi keuangan ada dua, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kemudian ruang lingkup berdasarkan pola perbuatan. Nah, berdasarkan pola perbuatan di sini nanti dibedakan menjadi 3. Nah, yang harus dilakukan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, budgeting. Budgeting itu adalah pembuatan anggaran belanja. Jadi harus dibuatkan anggaran belanja ini nanti digunakan untuk apa saja. Misalkan dalam 1 tahun itu suatu perusahaan misalkan membutuhkan ATK, lah itu dianggarkan. Misalkan dalam satu tahun itu membutuhkan ATK sebesar misalkan 10 juta. Kemudian membutuhkan printer, membutuhkan perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan sebagainya. Itu harus dibuatkan anggaran belanja atau disebut dengan budgeting. Terus kemudian yang kedua yaitu accounting. Accounting itu adalah melakukan pembukuan. Jadi sangat penting sekali ini melakukan pembukuan khususnya dalam hal keuangan. Nah, jadi apapun kalau misalkan ada kegiatan pemasukan maupun pengeluaran uang, jadi harus dibukukan secara tertulis. Ini karena untuk pertanggungjawaban, jadi nanti dana perusahaan itu digunakan untuk apa saja biar jelas, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, auditing. Auditing itu adalah pemeriksaan keuangan. Jadi pemeriksaan ini juga penting. Kenapa? Nah, itu karena setiap kegiatan yang berhubungan dengan keuangan itu harus diawasi, harus diperiksa apakah benar-benar uang perusahaan ini digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Jadi jangan sampai, tujuannya biar tidak terjadi korupsi. Nah, korupsi itu kan berarti uang perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. Ini jadi berdasarkan pola perbuatan dibagi menjadi 3. Nah, itu tadi penjelasan ruang lingkup. Kemudian kita lanjut ke
materi yang kedua, yaitu fungsi administrasi keuangan. Nah, fungsi administrasi keuangan, kenapa administrasi keuangan itu harus dijalankan? Nah, karena keberadaan administrasi keuangan di sini sangat diperlukan dalam administrasi suatu organisasi dan perusahaan. Karena organisasi dan perusahaan itu memiliki sumber keuangan yang akan dialokasikan menurut kebutuhannya, apalagi untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Nah, jadi dengan adanya administrasi keuangan yang baik, itu nanti akan tercipta suasana kerja yang lebih nyaman dan produktif, sekaligus mendorong terciptanya tata keuangan perusahaan yang lebih baik. Nah, ini kemudian di sini fungsi umum dari administrasi keuangan. Jadi pada umumnya fungsi administrasi dalam perusahaan itu sama dengan fungsi-fungsi manajemen. Nah, di sini yang membedakan fungsi administrasi itu untuk menentukan tujuan perusahaan dan merumuskan kebijakan secara umum. Sedangkan fungsi dari manajemen itu lebih bersifat ke dalam kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijakan yang dirumuskan. Terus kemudian fungsi yang pertama dari fungsi umum, jadi ada dalam administrasi keuangan ini nanti fungsinya ada dua, fungsi umum dan fungsi khusus. Nah, yang saya jelaskan di sini nanti adalah fungsi umumnya. Yang pertama yaitu fungsi investasi. Nah, fungsi investasi keuangan itu meliputi pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. Jadi investasi itu suatu harta kita atau modal ya yang digunakan untuk kemajuan perusahaan. Nah, investasi itu sendiri ada dua, ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang itu contohnya gedung, itu untuk jangka panjang kan ya, gedung, tanah, peralatan produksi, kendaraan, dan sebagainya. Itu adalah investasi jangka panjang. Sedangkan investasi jangka pendek itu contohnya adalah investasi dalam kas. Investasi dalam kas itu berupa uang ya. Terus kemudian persediaan itu misalkan perusahaan penjual misalkan menjual barang itu ada persediaan barang-barangnya. Nah, itu termasuk investasi juga karena itu nanti bisa menghasilkan uang. Kemudian piutang ini yang punya usaha di bidang misalkan simpan pinjam. Nah, piutang itu berarti kita masih punya uang yang dipinjam oleh orang, itu berarti investasi buat kita dan sebagainya. Itu fungsi dari investasi. Kemudian yang kedua, fungsi mencari dana. Nah, fungsi mencari dana ini sangat bermanfaat bagi perusahaan karena bertujuan mendapatkan modal untuk mendanai usaha-usaha yang dijalankan perusahaan. Jadi ini sangat penting sekali karena kita dengan mencari dana ini kita bisa menambah modal kita. Fungsi mencari dana itu ada dua, yaitu mencari modal yang dibutuhkan untuk mendanai operasional perusahaan atau usaha-usaha yang dijalankan. Kemudian yang kedua, memilih sumber-sumber dana yang tepat terhadap berbagai jenis kebutuhan. Itu fungsi dari mencari dana. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pembelanjaan. Nah, fungsi pembelanjaan yang dari kata belanja itu berarti mengeluarkan uang ya. Fungsi pembelanjaan ini nanti meliputi kegiatan tentang penggunaan dana, baik dana itu nanti dari luar maupun dana milik sendiri yang digunakan untuk membelanjai seluruh kegiatan. Jadi kan kalau misalkan ada suatu kegiatan perlu belanja apa, nah itu dianggarkan juga di sini. Kemudian selanjutnya
yang keempat, ada fungsi pembagian laba. Nah, kalau kita punya usaha, pastikan harapan kita adalah mempunyai laba. Kalau kita sudah mendapatkan laba, maka harus dibagi. Nah, dibaginya ke siapa? Nah, itu. Fungsi pembagian laba ini dilaksanakan dengan menentukan aturan dalam mengadakan pembagian laba usaha. Ya, untuk pembagian laba usaha di sini nanti dibagi untuk biasanya digunakan untuk mengembangkan. Jadi pembagian laba ini biasanya digunakan untuk mengembangkan usaha dan tidak untuk dibagikan ke investor luar, karena dana ini nanti dana yang bersumber dari luar. Nah, setelah mengetahui fungsi umum administrasi keuangan, di sini juga perlu diketahui pula fungsi khusus administrasi keuangan di berbagai instansi atau lembaga yang ada. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi khusus administrasi keuangan, antara lain yang pertama, fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini administrasi keuangan negara itu nanti mencakup keuangan yang dikelola pemerintah pusat dan daerah. Fungsinya yaitu diantaranya yang pertama, fungsi pengelolaan ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro dan fiskal. Saya ulangi ya. Fungsi yang pertama dalam instansi pemerintah pusat dan daerah yaitu fungsi pengelolaan ekonomi makro dan fiskal. Nah, di sini ini nanti menyangkut pengendalian kondisi makroekonomi yang direfleksikan dalam indikator ataupun statistik ekonomi Indonesia. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penganggaran. Nah, jadi harus direncanakan secara kuantitatif yang direfleksikan dalam perencanaan keuangan pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun ke depan dan dituangkan dalam APBN atau APBD. Nah, itu harus dianggarkan. Jadi kebutuhan dari pemerintah itu keuangannya harus direncanakan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi administrasi perpajakan. Jadi lebih dari 70% pendapatan pemerintah dalam APBN itu berasal dari pajak. Maka dari itu, pengadministrasian perpajakan itu harus secara baik sehingga bisa mempermudah pemerintah untuk mengestimasi pendapatan negara dengan lebih baik pula. Kemudian fungsi yang keempat yaitu administrasi kepabeanan. Nah, jadi bea masuk itu juga sumber pendapatan negara untuk membiayai belanja negara. Fungsi yang kelima yaitu fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan di sini adalah fungsinya fungsi ini keuangan negara lebih banyak pada penata usahaan keuangan negara yang lebih baik. Kemudian fungsi yang keenam yaitu fungsi pengawasan keuangan. Nah, ini melekat pada aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Itu ya untuk di instansi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi administrasi keuangan di perusahaan. Jadi pada dasarnya sistem administrasi ini memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena dapat membantu perusahaan dalam memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh pimpinan perusahaan, sehingga ini nanti bisa memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Nah, jadi ada manfaatnya juga yang didapat dari administrasi keuangan. Nah, salah satunya yang pertama yaitu penerimaan maupun pengeluaran uang itu bisa tertata dengan baik, sehingga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Jadi sudah terencana, sudah ditata secara rapi,
penerimaan ataupun pengeluaran keuangan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu pemanfaatan atau meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran sehingga mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Jadi bisa dikontrol seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, berkurangnya kekeliruan dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran ataupun dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi dengan adanya administrasi yang baik bisa meminimalisir kekeliruan dalam membuat laporan keuangan. Tuh. Nah, itu manfaat dari adanya administrasi yang baik. Nah, di sini fungsinya, jadi belum masuk ke fungsi ya. Tadi fungsi dari administrasi keuangan di perusahaan itu fungsinya ada 4, yaitu fungsi perencanaan, jadi di planning. Ini nanti bentuk penyusunan dan perumusan rencana yang diserahkan pada sekelompok staf perencanaan, jadi harus direncanakan keuangannya. Kemudian pengorganisasian ini suatu kegiatan yang menyangkut tipe-tipe struktur organisasi dan prinsip-prinsipnya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi ini melibatkan penggunaan pengaruh untuk motivasi pekerja dalam meraih sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Kemudian fungsi yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Nah, itu fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk melakukan pemantauan aktivitas karyawan, menjaga perusahaan agar tetap berjalan sesuai dengan tujuannya dan melakukan evaluasi apabila dibutuhkan. Nah, selanjutnya fungsi administrasi keuangan di instansi sekolah. Nah, untuk apa sih administrasi keuangan di lingkungan instansi sekolah? Nah, itu tujuannya adalah fungsinya 1, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Itu ya. Kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Jadi biar keuangan itu laporan keuangannya biar transparan, semuanya tahu. Itu misalkan ada dana masuk, itu digunakan untuk apa saja, itu harus transparan, harus semuanya tahu. Terus kemudian fungsi yang ketiga untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah ini biar tidak terjadi korupsi. Nah, pemegang keuangan. Nah, itu tadi adalah fungsi khusus dari administrasi keuangan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi keuangan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memperlancar proses keluar masuknya uang. Jadi biar lancar bila ada uang masuk maupun uang keluar itu bisa dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk mempermudah transaksi uang. Nah, jadi dengan adanya administrasi keuangan, transaksi keuangan itu bisa lebih mudah. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah adanya bukti transaksi. Nah, adanya bukti transaksi. Jadi apabila kita melakukan pengeluaran ataupun kita menerima uang itu pasti akan ada bukti transaksinya. Nah, bukti transaksi itu harus disimpan dan diarsipkan seperti itu. Terus kemudian tujuan yang keempat itu untuk mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di organisasi atau perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jadi dengan adanya administrasi keuangan tadi kan sudah. Jadi kalau misalkan ada transaksi keuangan kan dicatat ya dalam pembukuan, ada laporannya. Nah, itu bisa dijadikan suatu pertanggungjawaban dari pengelola keuangan. Itu tujuannya. Itu tadi
materi untuk pertemuan kali ini, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.